Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita kembali menghadirkan seorang narasumber yang sudah pernah datang kemari, yang waktu itu beliau menceritakan tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang kemarin itu kalau nggak salah saya sebagai seorang penjual undian berhadiah, dan tontonannya di video Mukhtalifun Alwan itu lumayan besar apresiasinya. Untuk itu, kali ini kita hadirkan lagi beliau, namun membahas sesuatu yang sedikit berbeda. Langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Om Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat ya. Gimana jualannya, lancar? Udah nggak jualan lagi. Udah nggak jualan lagi ya? Bener nih. Bener. Kalau order partai besar bisa nggak? Udah nggak lagi ya? Udah tobat lah. Udah tobat. Masalah itu. Jadi apa kesibukan sekarang? Masih ojol? Ojol lah. Ojek online ya? Iya, ojol. Masih ya. Insyaallah kita doakan supaya orderannya melimpah. Amin, ya, amin, banyak amin. orderan, baik food segala Iya, macam ya Om ya. Amin. Oke, jadi Om, kita tim Mukhtalifun Alwan ya kan, undang Om lagi kemari karena tertarik dengan perjalanan spiritual Ya. atau perjalanan religi dari Om Lili. Kalau kemarin perjalanan hidup ya kita Ya. bahas. Nah ini kita sampai kemarin pembahasan kita berhenti di Om Lili sekarang udah ikut belajar agama ya, udah ngaji sama Ustadz Hero ya, bener ya? Betul. Nah, tapi kan sebelum Om menemukan itu kan ini ada perjalanannya ya kan? Ya. Entah itu mungkin pernah ikut kajian ini. Nah, itu yang mau kita angkat malam ini. Boleh Om? Boleh. Izin ya? Iya. Ya, oke. Jadi monggo Om, mungkin di awalnya itu gimana? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang masa dari saya remaja sampai dewasa lah, sampai punya anak satu lah itu ya. Iya. Dari remaja mulainya? Iya, dari SMP pun. Oh, SMP udah mulai ikut kajian-kajian gitu? Udah mulai belajar seperti itu. Okay. Karena pas kebetulan lingkungan saya itu ya belajar seperti itu semua gitu dulunya gitu. Terikut lah ya. Terikut lah gitu. Karena pengaruh lingkungan. Ya, oke. Yang saya kan namanya anak remaja tuh pingin tahu. Ya, saya ingin tahunya masih tinggi, cari jati diri. Belajar apa sih kan gitu. Ikut saya belajar. Ya, gurunya itu termasuk guru-guru ya yang di lingkungan saya itu tadi, termasuk Segani ya. Guru besar lah. Guru besarnya ya. itu. Guru besar. Termasuk saya itu murid yang kesekian lah, saya juniornya lah. Generasi sekian ya. Yang seniornya itu ya yang umur tua-tua itulah, abang-abang saya lah, umur yang dari saya lah tuh kan. Nah, belajarannya tuh seperti ini gitu loh. Bahasa menurut mereka itu belajar ilmu kaji diri. Kaji diri. Oh, bagus itu. Awalnya bagus, kaji diri berarti mengenal diri kan? Ya kan? Bagus itu. Kalau mengenal diri kan berarti kan istilahnya awak disuruh yang mengetahui lagi awak itu gimana sih gitu kan? Betul. Anehnya itu tadi seniorku tadi itu yang udah tua atau yang dari saya lebih dulu belajar itu yang nggak rajin beribadah, yang hidupnya istilahnya jauh dari agama lah gitu, tapi rata-rata saktinya kayak mana nih Om? Ya kalau dalam ilmu kami itu kan ilmu, kalau dibilang ilmu bisa ngobat-ngobati orang. Oh, berarti berhubungan dengan gaib-gaib lah gitu dia. Oh, bukan belajar kedokteran gitu? Bukan. Biasanya kan yang ngobati orang itu dokter. Seharusnya, tapi ini kan ya semasa aku dulu, kebanyakan namanya anak sakit itu dibawa ke dukun. Orang pintar gitu. Orang pintarnya tanda kutip ya? Iya. Pintar dalam hal ilmu gaib tadi lah gitu. Oh, gaib justru. Bisa ngobrol-ngobrol orang secara gaib gitu. Ngobati orang ya dengan hal-hal yang gaib. Iya, benar. Jadi mereka itu kalau ditolong sama, kalau bahasanya itu ditolong sama tetangga, anak sakit, diobati mereka sembuh. Oh gitu? Padahal pendidikan basic, pendidikan kesehatannya nggak ada? Nggak ada lah. Modal air putih aja. Baca ayat kulhu, selawat, Al-Ikhlas, baca selawat, diminumkan, alhamdulillah sembuh anak itu. Memang sembuh? Sembuh. Saya sendiri yang tahu kok. Berarti dulu nggak ada buka apotik lah ya?
Ya kalau sakit ke situ aja larinya. Betul. Dulu Pantes dulu anak-anak dikit apotik ya. dulu Kalah sama air modelnya putih. anak-anak sakit bawa ke orang tua aja modelnya. Ya sampai sekarang dulu pun saya sendiri anak saya kalau sakit ke situ juga aja larinya. Gitu. Dan memang sembuh. Sembuh. Berarti target ikut kajiannya itu supaya bisa ngobati orang. Iya, bisa nambani orang bahasanya tuh nambani orang, ngobati nambani orang. itu ngobati. Ngobati. Berarti belajar dirinya tadi itu supaya diri kita bisa ngobati orang gitu. Yang didapat itu gitu. Tapi kalau menurutku tadi itu, ya karena kan namanya belajar diri, kenal diri gitu kan. Berarti mereka tuh gak kenal diri mereka. Kenal diri mereka kan selalu bilang, yang namanya mengenal diri kan, yang perbuatan buruk awal itu ya awak tinggalkan lah. Kan gitu. Oh ini justru makin perbuatan buruk. Kebalikannya. Perbuatan buruknya dikerjain malah makin sakti. Sakti. Oh, sebaliknya kalau rajin ibadah? Nggak sakti. Nggak bisa Gitu. nambani orang bahasanya. Oh justru pantangannya ibadah gitu? Bukan pantangan ibadah, sebetulnya disuruh ya sama gurunya suruh sholat juga. Tapi dipakai itu ibadah, nggak sakti. Oh berarti kalau orang datang lagi ngobati jadi nggak sembuh gitu? Nggak sembuh deh gitu. Gara-gara dia rajin sholat? Gitu. Karena aku sendiri dulu kan dari kecil memang rajin ibadah gitu, rajin ngaji sama ngaji alif-alif lah dulu bahasanya gitu ya kan, ngaji Quran gitu ya kan. Jadi Om termasuk yang nggak sakti lah ya? Enggak, maka saya kayak kan bolak-balik bertanya, kok nggak bisa gini ya, nggak bisa gini. Sementara mereka itu saudara-saudaraku itu rata-rata ya kita apalah yang nggak apa namanya dibilang nggak jelek kan mereka ya, tukang main. Lu ada Kim itu bahasanya, tukang main Kim. Kim itu apa sih Om? Kayak undian berhadiah, kayak togel-togel itu. Oh togel zaman dulu, ya, ya. SD-SB. Suka judi lah gitu, puasa nggak puasa gitu, sholatnya nggak sholat, tapi sakti-sakti. Saktinya bisa ngobati orang. Terus bisa juga dia pernah itu suatu hari ada keluarga dari senior-seniorku itu ada masalah di rumahnya. Di rumahnya tuh banyak lah gangguan-gangguan jin. Mereka datang ke sana, bisa ditangani mereka. Hilang jinnya? Hilang jinnya, pergi dari rumah itu. Itu saktinya mereka. Sehat ini nggak bisa-bisa, kan gitu. Karena Om tadi mungkin rajin ibadah. Mungkin salah apa namanya bilang berlawanan lah gitu mungkin kan gitu. Sementara awak nggak bisa ninggalkan gitu kan. Kamu dari kecil belajar untuk sholat kepada orang tua gitu. Kok aneh ya? Nah itulah. Jadi pada suatu hari saya pulang subuh sama kalau dibilang ngajar masjid lah, ngajar masjid di kampung itu. Dia itu salah satu senior. Seniornya udah tua. Udah tua lah orangnya. Udah mana kakek kan, udah tua. Dia ngomong sama saya. Bahasa Jawa gini, bahasa gini. Aku bingung katanya. Kenapa Mang? Aku rajin sholat, rajin poso, kan. Rajin ibadah lah ngomong deh. Tapi aku nggak bisa nambani uang katanya. Orangnya kan? Nggak bisa ngobati orang. Nggak bisa ngobati orang. Rajin ibadah gitu. Rajin ibadah gitu. Aku bingung. Kok gitu ya katanya. Sementara yang seletingan dia bisa-bisa semua. Yang ditengok dia nggak pernah orang itu sholat, nggak pernah puasa. Mana tukang main judi Kim itu, SDSB itu. Tapi nggak bisa nambahin orang. Dia bertanya tanya, ini apa ilmu yang kita pelajari ini katanya gitu. Mulai ada kesadaran di situ ya. Dia. Lain ini. Kok lain? Mungkin menjauhkan gitu ya. Kok katanya minta sama Allah, minta sama malaikat bahasa orang tua. Tapi dijauhi Allahnya. Tapi dia sendiri nggak bisa yang dekat sama Allah gitu. Tapi mereka sendiri jauh itu kok bisa gitu. Aku rasa ini bukan dari Allah. Ini jin pasti dibilang dia gitu. Kok bisa ngomong gitu? Ya karena dia merasakan dia. Makin ibadah makin nggak bisa. Makin nggak bisa. Makin dekat sama Allah makin nggak bisa. Makin jauh dari Allah makin bisa. Oh iya. Jadi dia kan bingung sendiri. Itu kesimpulannya ya. Kesimpulan dia kan gitu. Aku bingung juga kan. Ya juga lah Mang, aku bilang gitu kan. Aku sendiri pun nggak bisa juga Mang gitu. Udah berlanjut terus kan. Jadi aku tetap mencari lah. Karena pemahamanku itu belajar dengan orang tua, tanda kutip tadi itulah, orang pintar tadi itu. Ya belajar agama. Ya kan? Itu paradigma dulu paradigma dulu, pemahamanku itulah. Belajar sama orang tua itu belajar agama gitu. Karena awak dulu pun baca Quran itu kan, tapi baca Quran gitu aja. Iya. Levelnya masih baca Quran, ya cari pahala banyak-banyak aja kan gitu deh kan. Jadi nggak mau paham gitu kan gitu. Jadi berapa guru lah yang aku pelajari itu. Udah banyak lah guru yang aku pelajari. Yang setelah dari yang ngobat ini ya. Aku cari terus ini. Aku betul-betul mencari betul belajar agama betul nih gitu. Gitu guru ngangkat ayat, aku udah suruh kali nih.
inilah kos yang ku cari nih, keluarga yang betul gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya itu juga. Oh, ke arah sana juga. Ke arah sana juga. Ngobat-ngobati orang. Orang. Itu kalau ngobati gitu bayar nggak Om? Biasanya. Ya disalam sih kelasnya aja. Oh, Nggak berarti digarani. ada motif ekonomi ternyata ya. Ya itu mereka lah. Gitu ya. Mereka Loh, itu buktinya lah. kan sampai banyak peminatnya kan? Iya banyak, Ya, itu banyak. Pada zaman itu memang seperti itu Ah, gitu. Daripada sekolah dokter mahal, Iya. kan mending itu ya. Enak lagi, nggak harus sholat, nggak harus ngaji, nggak harus puasa, Iya, bisa betul, ngobati orang dapat duit. Dapat Ya, duit. siapa yang nggak mau ya kan? Semua mau gitu. Mau kan? Tapi saya nggak bisa itu Oh, gitu. iya, Jadi iya, kan betul. belajar sekian banyak guru sampai saya pernah suruh ngambil tanah kuburan malam-malam. Untuk Ayah apa? ambil Untuk apa itu? untuk belajar sakti gitu. Saktinya gitu juga, ngobati orang juga. Iya, bisa nambahin orang, bisa tentang ilmu gaib gitu. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada yang gitu ya. Ada juga sih kalau Iya di kan? kampung Ada? masih ada. Tapi nama saya nggak ada itu. Zaman-zaman di kota-kota udah nggak ada mungkin. Iya, Kalau kalau- memang kan daerah kami itu udah Ah. kampung, masih perkebunan. Ya kalau anak demam ya dibawa ke minimal apalah Bidan. bidan Iya, gitu, seharusnya bidan gitu. terdekat kan. Itu nggak pernah. Nggak Kalau tahu. dulu ya seperti itu. Oh. Nanti ujung-ujungnya kan tadi lewat dari jalan ini ya. Ya, ini kena bahasanya kena sambet lah bahasanya dulu tuh. Oh gitu. Tapi ya buktinya sembuh loh. Oh itu pula ya. Iya, buktinya sembuh. Banyak anak-anak di ke sendal-sendal itu sembuh. Oh, iya makin percaya masyarakat ya. Iya, mungkin percaya masyarakat ya kan gitu. Oh iya Sembuh. iya. Kan belakangan ini udah berkurang seperti itu kan. Kalau Benar, dulu benar. masih segitu awal-awal Karena remaja. pemikiran orang sekarang udah nggak kayak gitu. Udah maju. bukan Sekarang ya kesehatan itu ya yang terbukti punya ilmunya ya kedokteran Ya, atau benar, turunan-turunannya. Ya. Kan gitu. Kalau gitu-gitu rasanya 2022 udah Udah minim nggak ada. lah. Zaman-zamanku dulu masih majalah itu. Tapi dulu pernah ada yang gitu Om ya. Pernah ada lah. Saya Haji ngalami diri sendiri tadi ya? Iya. ada. Targetnya jadi membantu orang ngobati orang. lah. Iya. Setelah dari situ beberapa ada beberapa Pernah pengajian. adalah sering tanya-tanya sama orang-orang yang ngerti. Kalau dibilang aku bilang dulu pernah ada berbiasa ngobrol sama orang yang bahasanya tahu fikih lah kalau dia bilang, tahu hukum Fikih, dia hukum-hukum. gitu. Jadi Oh, tanya sama iya, dia. iya. Jadi macam mana cerita nih Mang aku bilang. Aku pernah belajar gini terus ada orang saudara-saudaraku tuh ngobat orang sembuh. Hmm. Itu macam mana aku bilang. Kalau menurut dia gini. Kalau di mata manusia, kau baik katanya. Bagus dan nolong orang. Ablumin nanas. Tapi di mata Allah kau enggak katanya. Orang kau enggak minta sama Allah kok katanya gitu. Oh, Kau minta kan sama jin ya? katanya gitu, ha? Oh, mintanya sama jin. Bahasa ilmu tadi kan kami kan gitu. Oh, berarti sebenarnya jin yang menyembuhkan gitu. Menurut Bapak itu tadi. Menurut dia gitu. Oh. Semua berarti- itu datang dari jin. Dia minta aku itu kita itu yang minta tolong sama jin, bukan minta tolong sama Allah kan gitu. Gitu. Memang kalimatnya yang kami sebutkan tadi itu nggak ada tersebut di situ minta sama Allah nggak ada. Allah asyifa. Nggak ada. Itu Itu nggak ada ya? sampai situ. Bahasanya gini loh, ya Allah. Itu ada Allahnya? Kan enggak lah. Ya malaikatku, Ah. nah, gitu dah gitu ya kan malaikatku gitu. Bukan apa yang gini-gini lah. Pokoknya dia minta sama malaikat lah. Bahasa orang tuh malaikat lah dia bilang gitu. Malaikat. Sama tuh malaikat kan gitu. Iya. Ya awak kan orang nggak tahu ya kan. Iya, Ikut-ikut benar. aja. Yang penting orang tuh bisa sembuh. Aku pengen kayak gitulah gitu. Iya. Jadi pamanku itu belajar sama orang tua itu semakin sakti semakin dekat sama Allah. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Kebalikannya Semakin jauh justru sama ya? Allah kan gitu. Jadi terus aku mencari. Sampailah pernah aku dengar lagu itu udah tahun 90-an lebih nggak salah itu. Ada lagu Opik yang Tombo Hati itu. Tombo hati ya, iya Tombo benar. Hati. Ada 5 perkaranya itu Ya, kan. benar. Mau dinyanyiin pun boleh, Om. Aku udah gak lupa. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua Sholat malam. Sholat malam. Dirikanlah. terus 3, berkumpul dengan orang soleh. Berzikirlah, 4, panjanglah perbanyak puasa. Nah, itu tadi. 5 baru. Yang pertama tadi kan baca Quran dan maknanya kan gitu. Oh, justru dari lagu ya? Iya, awalnya situ aku kan. Oh iya. Baca Quran. Selama ini aku baca Quran, ya baca Quran yang itu aja. Baca Arabnya aja. Baca Arabnya nggak ada artinya, nggak ada tuh dulu, nggak ada. Qurannya Baca nggak ada terjemahannya. nggak ada terjemahannya gitu. Iya, Jadi dapatlah satu waktu aku udah nikah, dapatlah aku Quran sama terjemahan. Oh, baru ada itu. Baru ada itu. Aku baca lah. Baca. Terakhir dapatlah itu di surat 72, surat Al-Jin nggak salah itu, Al-Jin. ayat 6. Nah, kita buka ya, Om. Nah, Al-Jin ya. Wah, pas kali ini Al-Jin. Ayat 6 ya. iya, Bisa dibacakan ya, Om ya? bisa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal ins ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Artinya, dan sungguh ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka, jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ternyata kan kalau kita minta jin tambah sesat kan? Oh. Bukan tambah bagus, tambah sesat kan? Berarti makin yakin lah Om kalau yang Om tadi salah lah tadi ya. berarti sebenarnya tuh ya kan bilang karena gini, mereka tuh diuji kalau gue bilang. Ketika dia nggak beribadah tapi dia sakti bisa ngobati orang, dia diuji kan? Dia terus gini, aku nggak beribadah bisa gini gitu. Dia kan ikut dia terus kan? Iya. Sementara kan enggak, jadi dia berpikir. Berarti kok selama ini minta sama dia terus seperti nama apa istilahnya? Ketergantungan ya. Tergantung sama dia, ya kan? Terus apa yang diminta dia dituruti lah gitu. Udah nggak usah sholat. Oh, sepuasa kan gitu. Merasa udah sakti lah gitu. Kalau itu hilang kesaktianmu nanti. Oh nggak dihormati orang lagi. Itulah gitu kan ya? gitulah. Ketika kita taat ibadah, ya nggak bisa sakti gitu. Tapi anehnya gini, kok masih ada ya orang yang berpikiran bahwa menyembuhkan orang itu ke tempat orang-orang kayak gitu. Maksudnya dalihnya agama ya kan, dengan air putih, baca ayat dan lain sebagainya. Tapi orang itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kok kepikiran gitu ya kok. Kayaknya nggak logis gitu. Ya memang pada masa-masa seperti itu jadi memang masanya tuh memang seperti itu. Iya kalau hari ini diumumkan lah kan gitu sih. Iya sekarang ini Bener, kalau kan? dulu memang seperti saya sendiri pun dulu waktu sakit. Ya ke situ. Padahal saya sakit udah muntah darah ini gitu. Bawa ke rumah sakit. Awalnya kan sakit perut itu kan, rumah sakit muntah darah. Ujung-ujungnya manggil dukun juga. Berobat sama orang tua juga. Saya kan masih percaya itu kan gitu. Iya. Bukan manggil nggak medis ya. Medis juga gitu. Oh, medis juga. Disempurnakan sama itu tadi gitu. Ya datang orang tuanya tuh ke lebih mujarabul ilmi itu rumah sakit gitu. Ya nampak percaya pula kan gitu. Dulu kan gitu. Oke. Waktu saya masih SMP lah, SMP kelas 3 itu. Saya ambil muntah darah itu. Ternyata orang tua itu juga itu datang ngobati rumah sakit. Datang ke rumah sakit ngobati. Katanya halnya yang ya kadang-kadang udah saujon sama orang lah ya kan. Dibuat begini malah nggak adanya tuh menurut saya itu gitu. Iya. Tapi sembuh juga kan gitu. Iya, nggak ketemunya tuh itu gitu. Nggak logis kalau menurut saya. Ya, kalau pikiran tuh nggak logis. Kalau dulu itu ternyata sembuh kok kan gitu. Iya ya. Nah itu tadi. Cuma kan saya tadi itu. Saya bingung tadi itu. Kenapa dibawa ibadah nggak mau? Saya bingung. Kalau memang dari Allah itu pasti harusnya nyatu ya. Nyatu lah. Iya kan? Perobatan didampingi dengan ibadah. Apalagi yang ngobati juga rajin ibadahnya, dekat sama Allah. Mungkin ma'rifatullah ya kan Om? Tapi ini tadi sholat aja nggak mau, puasa nggak mau. Malah jauh dari Allah. Tapi bisa. Logikanya kan gitu ya? Iya. Dari mana ini kan gitu? Nggak mungkin Allah mengizinkan yang kayak gitu-gitu. Sementara kan dilarang. Dia diperintahkan sholat, dia malah nggak sholat. Masa melanggar perintah Allah justru dapat apa ya? Fadoil lah ya kan? Disembuhkan orang. Nggak logis. Nggak logis kan? Nggak logis, iya. Bagi orang yang berpikir, iya. Ini nggak bener nih. Ini udah nggak cocok nih. Mungkin karena panik ya kan? Anak atau kerabatnya sakit, jadi udah bawa ke sini aja biar cepet gitu ya kan? Jadi kan kalut pikirannya, ya udahlah yang penting sembuh gitu. Nggak dipikirin lagi keimanannya, digadekan apa segala macam. Ya kalau gitu, memang ya, dulu di zamanku masih remaja dulu, namanya banyak praktek-praktek gitu. Daerah perkebunan, daerah orang dari Jawa-Jawa sana semua rata-rata orang tua. Jadi sakit sedikit bawa ke orang tua. Orang tua ya, asalkan orang tua bisa lah tuh ya. Bukan orang tua sebatas kutip orang tua, yang punya ada isinya, ada isinya. Tadi yang punya. Tadi isinya entah apa nggak tahu lah. Tadilah itulah tadi. Tapi yang jelas mereka ngobati sembuh itu tadi. Oke lah, kita tinggalkan itu. Udahlah dengan cerita itu tadi Om ya. Lanjut Om, menemukan lirik pertama panjang ini cerita ini. Saya terus belajar kemana-mana, belajar kemana-mana, cari terus lah. Intinya baca Quran dan maknanya. Tadi gitu ya. Tapi jumpa guru yang tepat gitu loh. Tapi pedomannya udah dapat itu. Iya gitu. Cari sana guru sana. Ada juga ada kawan ngajak itu belajar. Ada satu orang tua yang nggak salah guru saya terakhir itu. Saya kira itu juga belajar agama juga. Awalnya pakai ayat juga dia gitu. Ayat apa tuh kalau boleh tahu? Ya karena itu tadi. Qul huwallahu. Iya, tante pakai itu orang itu.
Apa ya itu? Anas, bedanya ya? Anas, itu rata-rata itu aja semua. Kenapa nggak Al-Baqarah gitu yang panjang ya kan? Mungkin yang tahu itu aja yang tahu. Oh, yang hafal cuma itu ya. Mungkin Oh, ya, 3 kul itu wajib ya. Awalnya saya suruh kan belajar, tapi kan ajarannya mah bagus. Susah nih, suruh sholat, suruh tahajud semua. Iya. Ujung-ujungnya kita juga ilmu gaib juga. Contohnya obati orang juga. Oh, ke sana juga larinya ya? Itu tadi makanya saya bingung, gimana nih sampai pernah itu ada bahasa dari guruku dulu itu. Waktu itu ya. Waktu itu dia bilang gini, kalau kau tiba-tiba dapat rezeki nomplok, kata dia, rezeki nomplok lebih banyak, kau itu hadiahkan Fatihah sama yang kuasa, sama Allah. Awak ini kan orang bodoh, bukan gitu. Orang pikir juga. Pas kebetulan ada teman sekolah pesantren di Jawa. Jadi saya tanya lah, cemana itu? Gue bilang, aku belajar gini. Mama anjurannya bagus, suruh sholat, suruh tahajud, suruh sedekah, semua itu. Tuh sebagai hidup kita berubah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya seperti itu juga gitu kan. Klinik juga ujung-ujungnya kan gitu. Ngobat-ngobati orang, kena setan gitu, sama setan itu kan. Dia bilang sama kan saya, aku gak ngerti loh katanya. Nanti aku tanya sama kiai kulah katanya gitu. Tanya sama kiainya. Kata kiainya itu bagian dari sol adab katanya. Sol adab. Bahasanya tuh sombong sama Allah, sombong. Masa Allah kasih hadiah kan gitu. Bahasa mereka gitu. Oh, macam butuh kali Allah ya. Dengan Fatihah kita gitu. Ya apa kali harus dipakai? Ya gitu. Dari situ saya pun udah mundur lagi. Enggak betul nih gitu ya. Betul nih gitu, udah salah juga. Istilahnya udah pakai pola pikir dia aja nih gitu. Iya, betul. Tapi anjurannya bagus. Ya. Ini suruh sholat, suruh puasa, suruh sholat malam, suruh doa. Ya, 3 kul tadi ya. Aku percaya juga lah kan. Dalam waktu lama-lama udah kan gitu. Nyari lagi. Pada akhirnya tadi itulah. Saya ketemu sama Ustaz Hero itu. Ustaz Hero ya. Hero tadi belajar. Dia pernah nyampaikan ayat, nggak salah itu surat 10:57. Ya. Coba dibuka dulu 10:57. Kayaknya udah di video kita yang lalu tuh. Iya, ada masuk ya. Udah pernah. Jadi di situ udah jelas ayat tadi itu. Kita suruh manusia itu suruh belajar Quran. Iya. Kalau nggak salah ayatnya sebagai pelajaran. Betul. Oh, salah ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Gitu kan? Iya, betul. Wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Betul ya. Wahai manusia, bukan telah datang padamu pelajaran, yaitu Al-Qur'an. Iya. Sudah berpikir, ini berarti yang ku cari selama ini, yang dipelajari itu Al-Qur'an. Bukan yang lain-lain sama guru-guru tadi itu. Sampai aku kuburan-kuburan sana, sampai aku puasa-puasa. Muti, puasa 2 hari 2 malam ku jalani. Bukan itu, makanya nggak pernah tepat. Ujung-ujungnya kesaktian juga yang didapat. Sakti ngobati orang tadi. Iya, bisa sakti kemana-mana lah gitu. Ini berapa tahun udah ngaji sama Ustaz Hero? Udah sekitar 7 tahun. 7 tahun 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nggak bisa ngobati orang? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena bukan itu yang diajari? Bukan itu yang diajari? Bukan itu yang diajari. Oh, gitu diajari ya. tadi itu. Punya kesaktian apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Suhu memahami Quran. Itu tadi aja biar supaya kita bisa aplikasi. Dampaknya dari memahami Quran itu apa sih ke Kalau tadi kan jelas nih, kaji diri ujungnya bisa ngobati orang. Ya kan? Dengan dalih bermanfaat bagi orang lain kan gitu kan. Nah ini belajar Quran ini dampaknya apa sih sama Umar ini? Banyak lah. Apa aja contohnya? Yang dulu awal nggak ngerti apa namanya yang namanya tuh belajar dengan orang tua tadi itu belajar agama, aku udah tahu itu bukan belajar agama orang itu. Oh, dari segi positifnya itu aja pertama udah nampak. Jadi bisa bedakan ya. Bisa bedakan awak mana yang batil ya. Kalau dulu kan aku nggak tahu asal belajar sama orang tua, belajar agama. Iya betul. Karena itu salah satu fungsi hudan juga. Iya. Hudan ya. Iya. Petunjuk. Itulah petunjuk bisa membedakan hak dan yang batil gitu. Iya. Terus apa lagi dampaknya ke Ya terus terang gue bilang. Dulu aku masih adalah kalau dibilang ilmu itu nggak bisa hilang. Ilmu itu nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Masih melekat sama. Masih melekat. Pernah ada satu kisah itu dulu yang saya pernah ceritakan itu. Saya dihubungi 9 orang preman itu. Itu waktu masih ngaji yang lama. Iya. Itu keluar dia itunya. Apanya itu? Jin tadi lah kalau dibilang. Oh, yang bersemayam tadi dipelajarin dulu ya. Masih mau dia keluar. Itu ngadepi seperti itu gitu. Tumbang tuh. Nggak tumbang, tapi nggak berani orang itu gitu. Jadinya kalau dibilang, ya orang tuh ngepel jadinya. Saya 1 orang, 9 orang. Mungkin auranya lagi apa ya, keluar. Gitulah. Itu yang buat orang terdown mungkin. Kalau apa mungkin apa ya? Mungkin dipandang kayak singa gitu ya. Mungkin seperti itu lah gitu. Ya kan?
Tapi dengan belajar Quran tadi ini lama-lama hilang seperti hilang. Berangsur-angsur hilang. Nah, karena Hakim pernah dengar kata-kata gini, Om. Ketika yang hak datang, yang batil itu pergi. Hilang. Betul. Nah, gitu aja. Itulah dampaknya ketika awak belajar Quran. Jelas itu kebatilan ya, Om. Iya. Karena dia pergi. Iya. Iya kan? Iya. Selain itu ada lagi, Om, dampaknya. Kan biar Ikhwan Aulad juga tahu kan gambarannya apa sih ketika belajar Quran ini gitu. Ya dampaknya tadi itu tadilah. Kita bisa membedakan mana hak yang batil tadi. Oh, yang hak Ini ya lanjut. hak nih. Yang batil tinggalkan dah gitu aja. Gitu. Yang namanya minta-minta sama Selain daripada Allah. Allah tadi itu udah nggak pernah dijalani lagi. Kalau dulu mah kerjaanku seperti itu. Apa gitu. tuh namanya, Om? Kalau gitu, minta selain daripada Allah gitu. Musik lah kalau bilang. Oh, syirik ya? Syirik. Gitu ya. Ya, kalau Jelas dulu, syiriknya tuh ya. dosa yang terbesarku itu puasa itu dulu. Karena dari remaja itu sampai dewasa itu aja kerjanya. Karena yang pernah dengar, Om, salah satu dosa yang tak terampuni itu katanya syirik, Om. Ah, itu Gitu ya? Allah alam lah itu ya kan. Memang kan pernah dengar gitu. Yang penting harus bertobat yang udah usaha saya kan. Udah nggak mau betul-betul. Sampai pernah saya ngomong Ustaz, gue bilang, ini anakku sakit nih, gue bilang. Anakku sakit parah nih. Anakku nomor 2 itu. Pas sembuh-sembuh. Cuman kira-kira kalau buat orang tua, buat gadis nggak sembuh-sembuh. Tetap nggak boleh lah kau tuh, katanya. Sama dengan kau tuh syirik lah, katanya. Kenapa minta sama Allah aja berdoa, katanya. Dipikir juga belum ngaji, masih belum ngaji, karena kan udah dapat ayat masih itu baru-baru kan. ya. Iya, baru-baru. Tapi namanya usaha, awak bawa juga. Oh, di awal-awal ngaji tuh. Iya, belum ngaji, belum. Oh, Tapi udah dapat ya, ayat yang jin tadi. belum. Belum dapat guru yang sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi saya tanya Ustaz itu. Bukan Ustaz Hero ya, belum kenal sama Ustaz Hero itu, ada Ustaz yang lain lah gitu. Tetap syirik lah kau katanya. Kenapa kau minta sama Allah ada gitu. Usahakan juga kau tandankan berobat sana kemari ke medis ya kan. Enggak sembuh-sembuh juga. Ujung-ujungnya ada pula orang yang nawari, "Coba bawa sana gini, bawa sana gini." Sembuh. Ya enggak sembuh juga. Udah syirik enggak sembuh. Enggak sembuh itu tadi itu harus. Memang udah apalah gitu. Jadi itulah fungsi tadi itu dengan Quran tadi itu tahu berubah bisa bedakan mana hak dan batil itu. Tadi. Jadi ini nggak boleh nih, Allah nggak boleh nih gitu. Minta sama Allah aja. Terakhir sama saya ujung-ujungnya saya berdoa terus sama Allah, doa terus tak sembuh anakku. Alhamdulillah masih jalan sama Allah, anakku sembuh. Sekarang sembuh. Sembuh bisa jalan, dulu nggak bisa jalan. Gini logikanya, Om. Kita ini kan ciptaannya Allah ya. Iya. Kita kan yang punya ini kan Allah ya. Iya benar. Kan gitu kan. Yang ngasih ketentuan sama kita juga Allah kan. Iya benar. Kan gitu kan. Iya. Jadi kalau kita sakit harusnya kemana coba? Ke pemiliknya. Kan Iya gitu kan? seharusnya. Kan lu belum paham. Iya maksudnya kan logikanya gitu lah. Iya betul. Kok bisa pula terpikir minta kesembuhan ke yang lain pada Allah? Kan kita kan Allah. Gitu ya kan. Iya. Contohnya gini, kita punya handphone. Ya kan, katakanlah Samsung. Kan dia nyiptakan ini. Iya. Nah, terus kita rusak nih Samsungnya. Kita ngobatinnya ke Xiaomi. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Lucu ya kan? Iya. Nah, ujung kan diakali kita nih. Iya, Nah, supaya nampak kayaknya bagus. Padahal masih bobroknya ini. Tapi tampilan luarnya dianggapnya sudah bagus. Logikanya kan gitu. Analoginya gitu. Iya, harusnya. Tapi pemahaman dulu seperti itu. Iyalah. Hasilnya masih setek ilmu agamanya. Iya, betul. Nah, kan logis-logis aja nih kan gitu. Karena ya di zaman sekarang nggak ada sih jumpa yang gitu-gitu soalnya gitu. Di zaman itu zaman saya dulu itu masih remaja lah itu. Pengalaman Om ya sampai akhirnya sekarang menetapkan sampai 7 tahun tadi ya belajar Quran itu, sama dibimbing sama Ustadz Hero sama kawan-kawan yang lain juga ya Om ya. Alhamdulillah dampaknya terasa sampai sekarang ya. Oh gitu. Jadi istilahnya kita dapat musibah awal nggak larinya kalau dulu kan dapat musibah dapat ini itu larinya ke orang tua kan. Sekarang nggak usah dapat sendiri aja ambil tarbiyahnya aja. Oh, mungkin aku nih ada yang salah nih, aku kurang ini kurang gini. Gitu. Kalau dulu enggak langsung usaha nggak maju, langsung minta orang tua. Ini usaha aku nggak maju di mana gini. Orang tua tanda kutip ya? Iya orang tua tadi. Bukan orang tua. Oh iya, yang berisi lah ya. Oh sekarang udah enggak, kembali ke Allah aja. Kalau sekarang pemahamannya orang pintar tuh yang berilmu. Nah, ilmunya positif dia, ilmu Quran kah, ilmu dunia kah, misalnya akademik kah, gitu berilmunya. Itulah istilahnya yang dulu saya paham. Salah paham apa paham yang salah ini nggak ngerti aku sana tuh. Kalau kata Pak Irjam sih itu paham yang salah. Paham yang salah kan. Paham yang salah. Ketika awak mau belajar agama, jumpai orang tua aja yang pengen pintar untuk ilmu saten tadi itu. Nah, itu belajar agama lah dia gitu. Ternyata dari orang tua itu pun punya syarat-syarat juga. Nggak harus semua orang tua, tanda kutip tadi ya. Sebenarnya lagu tadi bagus tuh. Mulai dari Quran dan maknanya. Pahami, betul ya? Awal dari situ. Pahami. Dari situ beranjak sampai Juma Ustadz Hero dan sekarang udah 7 tahun di situ ya. Alhamdulillah. Apa ya Om?
jadi dapat nih, mungkin tervisual nih gambaran di masa lalu lah tentang perjalanan Om tadi, bahwa memang praktek seperti itu pernah ada dan eksis zaman dulu ya. Iya, betul. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada lagi, tapi jadi pelajaran buat kita semua, kan gitu. Ya, karena Om sudah ceritakan panjang lebar, ya kan? Jadi seperti biasa Om, mungkin ada pesan-pesan Iya. buat Ikhwanul Ahwat. Monggo Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat semua yang di luar sana. Kalau kita ingin belajar agama, belajarlah pakai Quran. Jangan seperti saya, paham yang salah. Belajar dengan orang tua, tanda kutip orang tua yang pintar-pintar ilmu-ilmu gaib gitu, itu seperti belajar agama kan menurut saya dulu seperti itu gitu. Terus berjalannya waktu saya terus mencari terus, terakhir belajar agama itu pakai Quran, itu yang jelas. Quran yang dari Allah tadi itu, itulah yang bisa jadi diri kita itu berubah, bisa membedakan mana yang hak, yang mana yang batil. Itu aja pesan dari saya. Ya, itu tadi pesan dari Om Lili, based on true story ya. Artinya berdasarkan kisah nyata Om Lili tadi bahwa beliau pernah belajar di ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari Quran, justru mengarahkan dirinya untuk jauh dari Allah demi kesaktian tadi katanya. Nah, jadi saran Om Lili tadi kalau mau belajar agama yang jelas dari sumbernya itu Quran. Itu yang dikaji, itu yang dipelajari. Insya Allah bisa berdampak ke diri kita hingga membuat kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, selesai video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara komen di kolom komentar kami. Kira-kira ke depan kita akan bahas apa nih? Gitu. Itu saja. Binasri minallah fatung qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.